Firdaus, dan yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini, yakni Kak Devta Pratama, dan teman-teman dan kakak-kakak yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung di acara Grand Opening Preparation for Argumenters Postgraduate dengan tema Fantasize the World Through Scholarship. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kata lain minaz zulumati ilan nur. Marilah kita sama-sama menghadiahkan sholawat kepada beliau agar kelak di yaumil akhir kita dapat mendapatkan syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bayi Elisa Aristia, membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Sambutan dari Presiden UKM Argumen menempati acara yang ketiga. Sambutan dari Ketua DPO UKM Argumen menempati acara yang keempat. Acara yang kelima, doa. Acara yang keenam, sesi penyampaian materi. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Baik, agar lebih hikmat dan barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang kali ini akan dibacakan oleh saudara kita yakni Kak Ahlul Fikri Amrul Huda. Kepadanya tempat, waktu, dan media saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walada laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahadun yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdain فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini bisa mendatangkan kebarokahan kepada acara kita pada malam hari ini. Dan semoga yang mendengar dan membacakan bisa mendapatkan kebarokahan pula.
acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Presiden UKM Argumen tahun 2022 kepada Kak Fadilah Al-Muzakir. Saya persilahkan. Suara saya kedengaran? Yes. Terdengar, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat yang diberikan sampai dengan saat ini. Semoga kita selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam dan salam senantiasa terus tercurahkan kepada beliau, para keluarganya, para sahabat, dan kita semua sebagai umat beliau. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ketua DPU UKM Argumen tahun 2022, kakak kita Kak Ahmad. Mohon maaf Kak Fadilah, suaranya terlalu kecil Kak. Oke, baik ya, saya coba besar. Bagaimana saat ini? Ada headset ini? Oke, saya lanjutkan ya. Yang terhormat Ketua DPU UKM Argumen tahun 2022, Kak Ahmad Adam Firdaus. Kemudian yang sama-sama kita hormati, pemateri kita pada malam hari ini Kak Muhammad Jefta Pertama. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga kakak-kakak kita, kakak-kakak senior yang pada malam hari ini juga berkesempatan hadir mengikuti rangkaian kegiatan kita, serta rekan-rekan pengurus dan seluruh teman-teman argumenter yang saya banggakan. Baik, teman-teman semua, untuk mengawali agenda kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan kita di beberapa tahun sebelumnya, lebih tepatnya pada saat dulu kita menjadi seorang pelajar, di mana dulu pada saat kita berada di bangku SMA, kita bermimpi atau bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan, dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada pada posisi tersebut. Entah kita berada pada posisi pilihan pertama yang kita incar waktu itu, ataupun pada pilihan kedua dan seterusnya. Tapi yang pasti kita harus sama-sama bersyukur dan memberikan yang terbaik atas kesempatan yang kita miliki saat ini. Kita dapat menyambang pendidikan, dan sebagai bentuk rasa syukur itu sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Kemudian teman-teman, seiring berjalannya zaman, seiring berjalannya waktu, dari awal kita menempuh pendidikan sampai dengan saat ini, kemudian lahir mimpi-mimpi baru, lahir tujuan baru. Entah itu nanti setelah setelah perkuliahan ini, teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya, atau teman-teman sudah memiliki rencana untuk memulai suatu usaha ataupun pekerjaan tertentu. Dan semua itu tergantung dari pilihan masing-masing dari kita semua. Karena masing-masing kita lah yang tahu kenapa kita memilih hal tersebut, dan harusnya masing-masing kita lah yang tahu bagaimana cara menggapai tujuan tersebut. Tetapi teman-teman, problem yang kita lihat saat ini ialah tidak sedikit di antara kita yang hanya sekedar bermimpi, kemudian tidak tahu memulai dari mana, tidak tahu kemana akan melangkah, dan berbagai macam kebingungan lainnya. Bahkan tidak sedikit di antara kita pula yang kebingungan, setelah dari sini akan kemana, setelah dari sini apa yang harus saya lakukan. Saya rasa banyak orang-orang yang seperti itu, bahkan di antara saya sendiri juga terkadang cukup kebingungan seperti itu. Maka jangan heran ketika kita berada posisi tersebut, ketika bermimpi saja kita tidak berani, maka kita akan tergerus oleh zaman, kita yang akan tersisihkan. Karena kita tahu dalam waktu ke waktu, seiring perkembangannya zaman, berbagai perubahan terjadi, berbagai perkembangan di berbagai bidang selalu saja mengalami kemajuan. Dan pilihannya adalah apakah kita yang mau beradaptasi atau justru kita yang akan terganti suatu saat nanti. Dan alhamdulillah teman-teman, di UKM Argumen ada dari teman-teman Departemen Academic and Profession, dan pada malam hari ini melaksanakan suatu kegiatan yakni Preparation for Argument Postgraduate. Harapannya adalah dari berbagai macam persoalan tadi yang saya sebutkan,
teman-teman setidaknya tahu apa yang harus teman-teman persiapkan, atau mungkin setidaknya teman-teman berani untuk kemudian memasang target, teman-teman berani untuk menentukan kemana saya akan melangkah selanjutnya. Saya harap kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan ini dapat sama-sama kita ambil baiknya, kita sama-sama perhatikan apa yang akan disampaikan oleh kakak kita nantinya. Dan terakhir, Bapak Proklamator kita pernah berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, itu akan jatuh dan jatuh. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada Presiden kita yang sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Selanjutnya, sambutan Ketua DPO UKM Argumen tahun 2022 yang pada malam hari ini akan diwakilkan oleh Kak Adam Naufal Makbul, dan kami memohon kesediaannya untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Kepada Kak Adam Naufal Makbul, waktu dan media saya persilahkan. Mohon maaf Kak, suaranya tidak terdengar. Halo. Halo. Sudah Kak, Ya. dengar. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya Alis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada malam hari ini Kak Devta Pratama ya. Jadi teman-teman, Kak Devta Pratama ini adalah argumenters kalau tidak salah angkatannya 2017 tapi masuk argumen 2018 ya. Correct me if I'm wrong ya. Dan pada malam hari ini menggantikan Pak Kak Mulyadi ya sebagai pemateri, dan karena beliau berhalangan hadir ya, sedang harus menemani istrinya untuk lahiran ya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarganya ya. Ya Kak Mulyono, astagfirullah, Kak Mulyono, astagfirullahaladzim. Gara-gara saya lihat Mulyadi di depan ini jadi salah. Ya, Kak Mulyono ya, semoga Allah jaga keluarganya. Ya, sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita, Nabi yang terakhir, dan kita berharap bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jadi teman-teman, salam hormat juga untuk kakak-kakak yang hadir ya. Ada Kak Hibzul, ada Kak Arvin, dan kakak-kakak yang lain ya. Sudah menyempatkan waktu untuk hadir ya, dan menjadi bagian dari scholarship hunters juga sebenarnya. Ya, sama seperti dengan teman-teman argumenters yang masih menjadi mahasiswa aktif. Ya, karena kesempatan itu selalu ada dan harus dimanfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya ya, untuk menuntut ilmu terutama ya. Menuntut ilmu sebagaimana katanya Imam Asy-Syafi'i ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin menaklukkan dunia, maka hendaklah dia menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang hendak menaklukkan akhirat, hendaklah ia menggunakan ilmu ya. Jadi kuncinya adalah ilmu. Nah, untuk kita studi lanjut ke S2 itu nanti akan dipaparkan oleh Kak Devta ya, yang menjadi juga jembatan bagi kita argumenters mendapatkan informasi yang lebih intensif dan lebih banyak ya ketimbang orang-orang di luar sana yang
tidak memiliki akses untuk menghadiri seminar semacam ini ya. Nah, teman-teman, privilege seperti ini yang harus kita sama-sama manfaatkan dan gunakan gitu untuk kita menggali potensi dan mempersiapkan diri. Kemudian teman-teman, mungkin saya sedikit menyampaikan apa urgensi dari menuntut ilmu itu ya. Saya beri contoh sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang tokoh ya. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu kehidupannya abadi. Apa maksudnya kehidupannya abadi? Hatta jasadnya sudah masuk ke dalam kubur, hatta jasadnya sudah masuk ke dalam tanah, tapi pemikiran-pemikirannya, ilmu yang ia tuntut dan ia sebarkan akan tetap hidup dan berguna bagi umat manusia. Contoh saja misalnya Profesor Habibie ya, mantan presiden kita. Jadi Pak Habibie adalah seorang cendekiawan Muslim yang memang beliau adalah seorang ilmuwan ya yang diakui oleh dunia, memiliki 46 hak paten di bidang aeronautika ya, di bidang mesin-mesin yang bisa menerbangkan seperti pesawat dan lain sebagainya. Nah, walaupun misalnya Pak Habibie sudah meninggal dunia, tapi pemikiran dan jasa-jasanya masih digunakan untuk perkembangan sains, perkembangan teknologi di dunia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oleh karenanya langkah pertama untuk menggapai hal tersebut tentunya adalah dengan salah satunya adalah dengan melanjutkan studi misalnya di S2 di dalam ataupun luar negeri ya. Nah, malam ini insya Allah akan dikulik dan dibagi tips terkait mendapatkan S2, terlebih khususnya LPDP mungkin ya, karena Kak Devta dari LPDP ya, award di LPDP, dan ini kesempatan yang harus kita sama-sama gunakan sebaik-baiknya. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari sambutan saya. Salam hangat dari kakak-kakak DPO untuk teman-teman semua, teman-teman pengurus dan teman-teman peserta. Ya, begitupun juga dengan kakak-kakak senior ya. Semoga senantiasa diberi kemudahan dan kesehatan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Adam Makbul. Selanjutnya, kita beralih ke acara pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kak Ali Surya. Kepadanya media, waktu dan media saya persilahkan. Untuk lebih barokahnya acara kita, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Kak Ali Surya. Selanjutnya, tibalah kita di acara inti kita pada malam hari ini, yakni Grand Opening Preparation for Argumenters Postgraduate, yang tentunya pada malam hari ini akan dipandu oleh moderator kece kita, yakni beliau adalah Argumenter tahun 2020 dan beliau juga adalah TLS Akpro Department.
Mbak Andrea, kita sama-sama panggil Kak Mulyadi. Apakah sudah ada di room Zoom meeting? Halo? Halo, halo, halo MC, halo Elis, Ya, halo Kak Mul, semuanya. untuk membantu pada malam hari ini. Oke. Saya langsung serahkan saja acara kita pada malam hari ini kepada moderator kita, yakni Kak Mulyadi. Kepada Kak Mulyadi, saya persilahkan. Halo Kak Mulyadi, apakah terkendala sinyal? Oke, ternyata moderator kita masih terkendala sinyal. Kita tunggu, sudah proses masuk Zoom lagi. Nah, mohon maaf sekali kepada kakak-kakak dan teman-teman. Ternyata moderator kita, yakni Kak Mulyadi, terkendala sinyal. Biasa ya, karena acara kita online, itu adalah salah satu masalah yang sering kita alami, yakni kendala sinyal. Dan moderator kita pada malam hari ini akan digantikan oleh Kak Zahrul. Apakah ada di Zoom meeting ini? Halo Kak Zahrul Isrok. Apakah sudah aman juga dengan sinyal? Ya, di sini sinyal. Oke, saya serahkan kepada moderator kita, Kak Zahrul. Bentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo Mas Nur, gimana? Halo. Tes. Ya, terdengar, Kak.
Ya, mohon maaf ya karena kendala jaringan tadi tiba-tiba keluar sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Master Ceremony untuk acara malam ini, baik Elisa Alistria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Kakak. Alhamdulillah. Semoga yang lain juga tetap sehat ya. Jaga kondisi kesehatannya. Karena dengan sehat, kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Dan semoga yang lain juga tetap sehat semua juga. Dan yang tidak bisa berhalangan hadir karena kondisi sakit, semoga cepat diberikan kesehatan dan dapat menghadiri acara-acara argumen yang lainnya. Masih banyak banget loh acara argumen yang lain. Kabinet baru berjalan beberapa bulan. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga dapat mempertemukan dan mempersatukan kita baik ya walaupun secara virtual. Namun apapun keadaannya tentu patut kita tetap syukuri. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia sempurna, atas perjuangan beliau dan para sahabat sehingga kita dapat menikmati Islam dan tentunya dunia ini yang penuh dengan kebaikan dan serta aman dan damai. Baik, seperti yang dikenalin MC tadi atau Master Ceremony by Elis, tadi barangkali ada yang lupa kenalan dan sekaligus kenalan nih. Saya Mulyadi, argumenter tahun 2020 dari program studi Teknik Mesin 2019. Jadi sebelum COVID semester 2 dan sekarang ya bisa dihitung sendiri. Yang akan memandu acara kita pada malam hari ini yaitu Grand Opening PUBG. PUBG kali ini bukan game ya. PUBG yang rata-rata di zaman sekarang itu lebih dikenal dengan game, tapi argumen membuat PUBG menjadi bakal untuk masa depan kita nantinya. Itu preparation for our life. Oke, baik, pada malam hari ini kita akan belajar plus berbagi ilmu di PUBG ini yang bertema dengan harapan Fantasius The World Truck Scholarship. Dengan harapan kita bisa meningkatkan dan memancarkan semangat melalui acara ini meski waktu malam itu identik dengan istirahat. Namun malam-malam pun tetap kita harus semangat untuk demi masa depan kita. Selanjutnya, sebelum kita mendapatkan ilmu dari pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, tentu rekam jejaknya di argumen, izinkan saya membacakan CV singkat namun luar biasa dari beliau ini. Dari beliau merupakan koordinator Educational Media Department baik CV yang sangat singkat namun sangat berkesan sekali bagi beliau.
berprestasi sebagai award di LPDP 2021, award di KBMI 2021, dan sebagai delegasi International Youth Leader Camp Malaysia 2019, dan pada tahun 2020 sempat menjadi, kalau nggak salah, sebagai koordinator Educational Media Department bertepatan dengan Kabinet Action. Dan sebenarnya masih banyak lagi prestasi yang beliau dapatkan, namun sangat panjang. Bisa memakan waktu kita saking berprestasinya beliau ini. Semoga kita dapat bisa mengikuti jejaknya dan mendapatkan prestasi serta memberi manfaat di orang lain seperti beliau. Kemudian ada materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Bagaimana sih caranya mendapatkan atau menjadi award di beasiswa S2? Siapa sih yang nggak mau jadi award di beasiswa? Yang anggapan kalau paling biasanya itu anggapan sebagai award di beasiswa, ya apa-apa dibiayain gratis. Enak dong kalau gratis. Siapa sih yang nggak mau gratis di zaman ini? Tapi gratis bukan sembarang gratis, karena adanya tuntutan di dalam beasiswa membuat kita jadi terpacu untuk semangat untuk menyelesaikan studi kita. Nah, dari Kak Depta ini di malam hari ini kita bisa temukan jawabannya dengan harapan dengan ilmu yang disampaikan nanti dapat kita aplikasikan di kemudian hari. Sebelum ke penyampaian materi, kami minta untuk semua peserta untuk on cam atau mengaktifkan kameranya dan menyiapkan tentunya alat tulis, karena menimba ilmu tak cukup untuk hanya mendengar, karena dengan mendengar kita bisa mengingat, namun dengan menulis kita bisa mengikat. Baik, karena terlalu banyak kata ya, mungkin dari moderator mungkin teman-teman sudah bosan mendengar dan apalagi tadi sering keluar sendiri ya. Langsung saja kita sambut pemateri kita, Kak Depta. Apakah sudah ada di room meet? Halo Kak Depta. Kedengaran nggak? Bisa lebih besar lagi Kak. Kedengaran sih. Sudah nampak wajah saya di kamera? Oh, sudah. Ya sudah, boleh mulai atau nunggu azan subuh? Belum Kak. Kita tanya kabar-kabar dulu, bagaimana nih kabarnya sekarang Kak? Ya, baik-baik, sehat. Sekarang lagi di mana itu Kak? Ya, selagi di tengah perkampungan ini, kalau sinyalnya jelek nanti dibilang ya, atau saya tiba-tiba keluar dibilang. Oh iya, maaf keluar dari sendiri tadi Kak. Bagaimana Kak? Sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Ya, sudah siap. Boleh kita mulai? Baik Kak. Untuk mempersingkat waktu pada Kak Depta, waktu dan media untuk penyampaian materi, saya persilahkan. Silakan Kak. Sudah kelihatan nggak share screen? Kelihatan nggak ini?
Kelihatan. Oke. Pakai nanti ya. Pakai ngomong aja kalau dia tiba-tiba hilang suaranya. Oke, saya mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Materi yang luar biasa dari moderator tadi ya, sudah panjang menyampaikan materinya. Di sini saya sharing istilahnya. Saya bukan motivator dan bukan penceramah seperti itu. Namun saya ingin berbagi sama teman-teman semua pengalaman yang sudah saya lalui. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena harus saya yang tampil di depan teman-teman semua malam ini, berhubung Kak Mulyono sedang menemani istrinya yang akan segera melahirkan. Kita doakan semoga lancar. Ya, perkenalkan bagi yang baru kenal dan melihat saya Devta Pratama, alumni dari Fakultas Ekonomi angkatan 2017, lulus di UNRAM tahun 2021 pada bulan Juli. Ya, langsung saja perkenalan singkat saya di argumen tahun 2017 itu masuk argumen daftar tapi tidak diterima. Tahun 2018 coba lagi dan diterima. 2019 langsung menjadi tim leader Edumed, tim desain waktu itu, tim leader desain. Lalu 2020 menjadi CO Edumed. 2021 dan jadi DPO argumen, dan 2022 diberikan kesempatan untuk menjadi wardi LPDP. Itu semua karena argumen, teman. Langsung saja saya memberikan materi. Ini sudah malam, jadi kita percepat ya teman-teman. Sebentar, dia tidak ingin pindah slide ini. Ya, ini. Saya mulai dari LPDP. Saya sendiri penerima LPDP. LPDP itu adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Pendidikan, Dana Pendidikan. LPDP di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ketika teman-teman baca Undang-Undang 1945 itu ada 20% dana APBN dilimpahkan untuk pendidikan, ya salah satunya untuk jalur LPDP ini. Jadi yang menerima beasiswa LPDP itu adalah uang rakyat, uang pajak yang kita terima. Sebuah kehormatan menjadi wardi LPDP. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba, sangat berpeluang besar untuk menjadi wardi dan bisa merasakan apa yang saya rasakan. Ya, kenapa harus gabung LPDP itu banyak banget alasan kenapa teman-teman harus menjadi wardi LPDP. Banyak jalurnya, banyak keuntungan yang kita dapatkan, baik itu dalam hal material maupun non-materialnya. Dalam hal material, kita mungkin LPDP salah satu beasiswa yang paling banyak mencakup dana pendidikannya, dana penunjangnya, dan dana lain-lain dibanding beasiswa yang lain. Yang non-materialnya kita bisa berkumpul, jaringan kita luas. Jaringan sesama penerima beasiswa LPDP itu sangat luas dari seluruh Indonesia. Dan dapat dipastikan jaringan kita itu orang-orang yang lulus LPDP itu adalah orang-orang yang di atas rata-rata, mungkin saya aja yang standar gitu. Ya, di LPDP ada 3 jenis beasiswa secara sempit. Yang pertama targeted itu ada banyak subnya lagi, ada yang perusahaan, ada yang PNS, ada yang TNI Polri. Di afirmasi itu yang jenis kedua afirmasi, yaitu dari prasejahtera daerah 3T,
ataupun Papua, mungkin masuk sini saya lupa. Dan umum. Nah, yang umum ini boleh siapa-siapa saja yang mendaftar dari jalur umum. Untuk teman-teman saya sarankan masuklah jalur sesuai kompetensi teman-teman sendiri. Maksudnya itu yang sesuai persyaratannya gitu. Kalau teman-teman yang punya usaha masuk dari jalur kewirausahaan seperti itu. Kalau teman-teman yang daerahnya masuk 3T, yang di Lombok, yang di NTB, yang 3T itu hanya KLU yang masuk 3T. Jadi teman-teman yang dari KLU bisa masuk dari daerah 3T. Untuk yang bidik misi, nah bidik misi itu sekarang tidak ada ya. Saya sendiri masuk dari jalur bidik misi. Sekarang bidik misi diubah sedikit seperti itu, tidak diadakan, tapi teman-teman yang punya kartu PKH, BPNT, BST, dan PBI itu bisa dari jalur prasejahtera. Nah, untuk linknya teman-teman bisa cek sendiri di Kemensos, di Google. Di bawah saya sertakan linknya, tapi tidak terlihat di slide sepertinya. Teman-teman bisa cek ada nggak namanya teman-teman sendiri atau salah satu nama keluarganya yang terdaftar di website Kemensos tersebut. Nah, ketika nama teman-teman ada atau ketika nama orang tuanya ada, teman-teman bisa mendaftar dari jalur afirmasi prasejahtera seperti itu. Namun untuk teman-teman yang di luar itu ya bisa mencoba dari jalur umum reguler seperti itu. Ini komponen beasiswa NTB, mohon maaf, beasiswa LPDP, ada dana pendidikan, itu dana SPP-nya, dana bukunya, dana penelitian, dan lain-lain, dana seminar, dan lain-lain. Dana pendukung kayak uang bulanannya, masing-masing negara punya besaran tersendiri. Untuk saya di Inggris misalkan berbeda, untuk yang di Amerika berbeda. Teman-teman bisa cari sendiri di website LPDP berapa sih living allowance dana hidup yang diterima masing-masing negara, itu ada lengkap di website LPDP. Dana tambahan khusus, nah ini untuk yang dokter spesialis, biasa untuk daftar sertifikasi seperti itu. Dana tambahan khusus beasiswa penyandang disabilitas, untuk teman-teman yang kekurangan, yang berkebutuhan khusus itu dibolehkan untuk membawa satu pendamping kalau di luar negeri, dan pendampingnya akan dibiayai oleh LPDP seperti itu. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ini tahapan LPDP itu ada 3, simpel banget. Administrasi, kedua bakat skolastik, satu yang terakhir wawancara. Kalau dulu LPDP banyak tahapannya, sekarang cuma cukup 3 saja teman-teman. Administrasi biasanya diberikan waktu 1 bulan, itu teman-teman saya rasa cukup untuk melengkapi pendaftarannya. Bakat skolastik itu kayak tes SBMPTN, kalau teman-teman yang masuk UNDRAM lewat jalur SBMPTN itu sama bakat skolastik. Wawancara itu ya ini tahap akhir kalau teman-teman lolos dari tahap administrasi, bakat skolastik, dan wawancara adalah penentuannya apakah teman-teman lulus atau tidak di LPDP. Saya sertakan link untuk masing-masing jalurnya untuk teman-teman belajar. Untuk yang di administrasi saya sertakan aplikasi saya, di sana ada ISAI 5 untuk beasiswa LPDP dan beasiswa NTB. Itu ISAI saya sendiri yang saya gunakan untuk apply LPDP dan beasiswa NTB. Dan di bakat skolastiknya itu adalah link yang di-share oleh teman-teman nasional sama pejuang LPDP. Dan juga di wawancara itu ada link, dan sana banyak materi kisi-kisi pertanyaan dan jawabannya. Nah, silakan dicatat dan di screenshot ya untuk disimpan pribadi. Nah, ini berita bagus untuk teman-teman yang ingin daftar LPDP khususnya.
data di atas sebelah kanan ini adalah daftar penerima beasiswa NTB. Mohon maaf, beasiswa LPDP dari tahun ke tahun. LPDP dimulai dari tahun 2013 sampai 2021 ini jumlah penerima LPDP sebesar 29.872 orang. Khusus untuk di tahun 2021 itu yang diterima sebanyak 4.266. Ya kalau dirata-ratakan setiap tahun itu 5.000-an orang yang diterima oleh LPDP. 5.000-an orang tersebut dibagi dalam 2 tahap. LPDP biasanya buka untuk 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Nah, yang di bawah sebelah kiri ini adalah bukan resmi dari LPDP, tapi teman-teman yang lulus LPDP itu nyari sendiri, nyusun sendiri datanya. Berapa sih kemungkinan persen kita untuk diterima sebagai LPDP? Setelah dihitung-hitung oleh teman-teman yang lulus, itu ternyata peluang kita diterima oleh LPDP itu sangat besar, teman-teman. Bahkan lebih besar peluangnya kita diterima LPDP dibandingkan teman-teman masuk UNRAM. Kalau dalam hitung-hitungan saya pribadi, kemungkinan kita masuk diterima LPDP itu sekitar 11-12%. Kalau di UNRAM mungkin kita masuk kesempatan di UNRAM jadi mahasiswanya sekitar 2-3% seperti itu. Apalagi kalau kita daftar CPNS misalkan, yang kesempatan kita lulus CPNS itu 0,0 sekian persen seperti itu. Jadi lebih mudah masuk LPDP daripada menjadi PNS seperti itu, teman-teman. Kalau tadi saya katakan kemungkinan kita diterima sebagai penerima LPDP 10-12%, jadi bisa dikatakan dari 100 orang yang daftar LPDP ya 11-nya diterima seperti itu. Ini adalah angka yang cukup besar, sangat besar dibandingkan dengan jenis beasiswa yang lain seperti AS dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak usah pantang semangat duluan, tidak usah ragu untuk mendaftar, karena LPDP itu yang diterima bukan kuotanya ya 5.000 per tahun, itu bukan seperti itu. Tapi yang diterima oleh LPDP adalah yang memenuhi syarat LPDP. Apapun kuotanya, mungkin setiap tahun itu ya cuma 5.000 orang yang memenuhi syarat seperti itu. Jadi tidak ada syarat berapa yang harus diterima nominalnya, jumlahnya. Tapi ketika teman-teman masuk standar LPDP ya teman-teman diterima seperti itu. Jadi tidak usah patah semangat duluan sebelum mendaftar LPDP seperti itu. Ini kabar bagusnya seperti itu. Kita lanjut. Ini timeline LPDP. Kebetulan malam ini adalah malam terakhir untuk submit di tahap 1. Untuk yang di tahap 2, teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Bisa dilihat-lihat dulu link-link yang saya share tadi untuk bisa mempersiapkan LPDP di tahap 2 yang dimulai pada 4 Juli, lagi 3 bulan lagi seperti itu. Bisa persiapkan dari sekarang aplikasinya seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke beasiswa NTB. Kebetulan di saat saya melamar mengapply beasiswa LPDP, di saat yang bersamaan saya juga mendaftar beasiswa NTB. Yang di kesempatan pertama saya mendaftar ke tujuan Polandia, tapi saya gagal di tahap administrasi karena saya tidak melegalisir ijazah dan SKU saya, dan saya gagal di LPDP NTB tahap pertama tujuan Polandia. Teman-teman bisa ambil pelajaran untuk mengikuti apa persyaratan dari panitia seperti itu. Ketika panitia mengirim kita untuk melegalisir ya dilegalisir, jangan menggunakan prinsip pribadi atau pendapat pribadi seperti itu. Ikutkan saja apa maunya panitia, diikutkan. Itu kuncinya untuk lolos administrasi ya, kita mengikuti apa rule dari panitia. Beasiswa NTB itu ada 2 tahapnya, administrasi dan wawancara.
sangat singkat, tapi ini tidak gampang-gampang susah seperti itu. Saya kemarin ketika gagal ke Polandia, saya nyoba untuk ke Turki seperti itu. Ada beasiswa NTB batch yang ke Turki, saya daftar, di administrasi saya lolos, insight-nya sudah saya share di grup, di link yang saya katakan tadi, bisa dilihat di sana linknya, insight saya untuk ketika mendaftar ke Turki tersebut. Ketika saya lolos administrasi, saya kemudian maju ke tahap wawancara seperti itu. Nah, ketika wawancara di beasiswa NTB itu kebetulan ada 2 pewawancaranya, 2 orang akademisi, 1 orang psikolog gitu. Yang tadi LPDP, ketika wawancara di LPDP saya diwawancari oleh 2 orang. Nah, sepertinya 2 orang itu adalah 1 akademisi, 1 psikolog seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini masih tentang beasiswa NTB. Banyak persyaratannya, teman-teman sendiri bisa lihat nanti di websitenya beasiswa NTB atau LPP NTB. Di sana sudah tertera apa yang menjadi persiapan teman-teman. Saran saya diikutkan saja di sana ketika kita disuruh buat CV ya buat CV dalam bahasa Inggris, teman-teman kalau nggak bisa bahasa Inggris bisa nanti disuruh koreksi oleh kenalannya atau kakak di argumen, banyak kok yang baik hati untuk dimintain koreksi seperti itu. Ketika teman-teman meminta surat rekomendasi, usahakan kalau di beasiswa NTB itu banyak-banyak deh gitu rekomendasinya, dari dosen 1, dari institusi 1, dari tokoh masyarakat 1. Karena nggak tahu secara pribadi, pendapat pribadi di NTB lebih banyak rekomendasi, kayaknya lebih berpeluang besar seperti itu. Tapi kemarin saya hanya 1 kok surat rekomendasinya seperti itu. Nah, yang di beasiswa LPDP juga teman-teman bebas berapapun menyertakan rekomendasi, tapi minimal 1 gitu. Dan saya kebetulan waktu mendaftar LPDP dan NTB, saya hanya 1 kok menggunakan surat rekomendasi itu dari dosen saya, dosen pembimbing skripsi yang kebetulan juga adalah WD 3 ekonomi seperti itu. Nah, kuncinya untuk teman-teman ketika mendaftar beasiswa di tahap administrasi itu dilengkapkan saja apa yang menjadi syarat dari panitia. Kalau panitia sudah A, kalau panitia sudah B ya B. Tidak usah ditambahkan pernah dikurang-kurangin seperti itu. Nah, di luar beasiswa NTB dan beasiswa LPDP masih banyak kok beasiswa yang lain, teman-teman bisa coba. Tapi saran saya dilihat dulu mana yang teman-teman bisa masuk di sana, mana teman-teman yang masuk ke PPD atau tidak, bisa dipilah-pilih mana yang menjadi kemauan dan syarat teman-teman yang sanggup untuk masuk ke sana itu yang mana saja seperti itu. Masih banyak banget teman-teman, kalau saya punya e-booknya tuh 1001 beasiswa seperti itu judulnya. Berarti kan banyak banget tuh beasiswa yang kita bisa apply seperti itu. Jadi tidak untuk kemungkinan ketika teman-teman lulus menjadi LPDP ataupun beasiswa NTB, mungkin lulusnya di yang lain seperti itu. Tapi semoga teman-teman lulus di LPDP ya seperti itu. Dan di beasiswa NTB juga tidak kalah bagus seperti itu. Ini yang saya bisa sharing sedikit. Yang pertama teman-teman lakukan sebelum daftar beasiswa itu adalah riset, teman-teman. Ini bahasanya saya gaul riset seperti itu. Tapi yang teman-teman lakukan di sini adalah menggali informasi, teman-teman. Apa yang teman-teman gali itu adalah beasiswanya seperti itu. Cari beasiswa yang buka seperti itu. Apa persyaratannya? Apa yang dipersiapkan seperti itu. Ketika teman-teman sudah riset beasiswanya, riset kampusnya, teman-teman harus menemukan ide. Yang kedua, ide apa? Ide untuk buat esainya. Bukan cuma esai, ide juga untuk merangkai kata-kata di rekomendasi letternya.
Nah, yang di recommendation letter itu saya sarankan teman-teman komunikasikan ke pemberi rekomendasinya. Kalau saya kemarin itu menghubungi dosen saya di ekonomi, Pak, boleh nggak saya minta rekomendasi untuk daftar LPDP? Saya bilang seperti itu. Kalau Bapak tidak ada waktu, boleh saya yang tulis outline-nya, nanti Bapak tinggal tanda tangan gitu. Dia bilang boleh ya, itu lebih gampang teman-teman. Jadi kita bisa mengeksplor diri kita, bisa melebih-lebihkan dalam tanda kutip, dan cara ini yang saya pakai untuk mendaftar beasiswa LPDP dan beasiswa NTB kemarin. Nah itu yang kedua idenya. Ide untuk isanya seperti apa, ide untuk di rekomendasi letternya seperti apa. Ketika sudah ketemu idenya, ya dibuat outline-nya seperti itu. Yang ketiga, kita buat outline-nya, paragraf 1 ini isinya apa, paragraf 2 isinya apa. Mungkin nanti yang berkaitan dengan dokumen itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya dengan pemateri yang lain. Saya sedikit beri gambar saja seperti itu. Yang keempat, teman-teman mulai tulis tuh outline-nya tuh dilengkapi, dan nulis esai tidak bisa kita lakukan. Saya pribadi tidak bisa saya lakukan dalam waktu sebentar, sehari, seminggu, itu nggak bisa. Bisa yang saya pakai untuk apply LPDP, saya tulis itu sebulan penuh teman-teman. Begitu juga dengan esai saya ketika mendaftar beasiswa NTB. Nulis, dikoreksi lagi, nulis, dikoreksi lagi. Dan misalkan yang koreksi kita itu adalah orang yang ahli, orang yang sudah paham akan esai, akan beasiswa itu seperti itu. Saya pribadi kemarin mentornya itu Kak Mulyono dan Kak Sony. Dan kebetulan inilah mengapa saya bilang tadi di awal saya lulus LPDP karena argumen. Karena di argumen saya mendapatkan banyak link, banyak channel, banyak mentor yang bisa membimbing saya, sampai akhirnya saya dulu sebagai warga LPDP. Nah itu untuk yang menulis esainya. Nah yang kelima itu teman-teman perlu melengkapi dokumen. Dokumen biasanya yang di NTB maupun LPDP itu ijazah, transkrip nilai, KTP, KK, dipersiapkan saja. Kalau beasiswa LPDP dan NTB itu kita dibolehkan pakai SKL untuk yang teman-teman belum keluar ijazahnya seperti itu. Kita dimudahkan untuk mendaftar LPDP maupun BNTB. Kita dibolehkan pakai SKL, dan mungkin di tahun depan atau di periode berikutnya kita juga masih lihat sih apakah tetap diperbolehkan pakai SKL ataupun harus pakai jasa aslinya gitu. Nah yang kelima ini dokumen, teman-teman persiapkan dengan matang, tidak usah diremehkan. Kalau persyaratannya mengharuskan teman-teman untuk memfoto dokumen yang difoto, ketika teman-teman disyaratkan untuk men-scan, di-scan teman-teman. Kalau teman-teman disarankan untuk yang disertakan itu fotokopinya, ya fotokopinya yang disertakan, tidak usah di yang aslinya seperti itu. Itu kalau di syarat administrasi itu ketat banget gitu, strict banget gitu. Nah yang keenam terakhir di revisi itu diedit lagi, baik itu esainya maupun dokumen yang lain, kita perlu revisi lagi. Nah mungkin untuk kita riset itu sebentar, untuk menemukan idenya itu sebentar, untuk tulisnya mungkin sebentar, tapi yang lama itu adalah revisinya teman-teman, editnya supaya dia perfect. Mungkin tidak ada esai yang perfect ya, tapi mendekati perfect itu ada gitu. Nah itulah level yang teman-teman harus pakai untuk mendaftar beasiswa. Karena kita mendaftar beasiswa nih, sungguh-sungguh teman-teman. Kalau nggak perfect esainya ya hampir perfect lah gitu. Nah ini yang saya bisa share langkah-langkahnya. Teman-teman bisa ikuti, ini yang saya lakukan kemarin ketika mendaftar beasiswa LPDP dan beasiswa NTB. Nah yang kemarin kebetulan yang ke Turki itu saya sampai tahap wawancara teman-teman. Jadi saya tidak lulus di beasiswa NTB, dan alhamdulillah lulusnya di LPDP seperti itu. Nah ini quote yang saya ingin share ke teman-teman. Ketika teman-teman melihat dua gambar ini, apa yang
ada di pikiran teman-teman. Bisa disebutkan dalam hati. Ini adalah sebuah quote dari diri. Di sebelah kiri adalah orang yang tidur, di sebelah kanannya adalah kunci. Quote-nya adalah mimpi adalah kunci. Jadi tadi saya sudah share tuh linknya. Itu yang semaksud dengan kunci, teman-teman. Bisa dijadikan ketiga link ini, teman-teman, sebagai bahan untuk membuka gembok beasiswa LPDP maupun beasiswa NTB. Nah, dulu saya sulit banget untuk mendapatkan data-data, contoh-contoh esai. Nah, sekarang teman-teman mendapatkan nih dari saya pribadi, esai saya, ataupun tips-tips dari teman-teman nasional di link-link yang ada di depan teman-teman ini, seperti itu. Jadi manfaatkanlah apa yang ada di depan teman-teman, manfaatkanlah argumenter-argumenter kakak-kakak kita yang diargumen untuk dimanfaatkan dalam tanda kutip sebagai mentor kita untuk mendaftar di beasiswa LPDP maupun SNMP. Saya membuka untuk mendampingi mungkin kurang optimal ya, saya mohon maaf. Mungkin itu panitia bisa kita sudahi dan kita buka di sini. Jadi kurang jelas atau kurang besar, saya mohon maaf. Baik, sebelumnya saya izin untuk mengambil alih ya, terkait karena saudara moderator sebelumnya terkendala sinyal ya, kakak-kakak dan teman-teman. Baik, terima kasih banyak ya Kak Devta atas waktu presentasi atau materi luar biasa terkait dengan beasiswa LPDP tadi ya, di mana tadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Ada 6 hal yang saya catat ya untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan di beasiswa LPDP. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul sekian, mungkin kita langsung untuk sesi tanya jawab ya, biar lebih efisiensi waktu. Silakan bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, bisa untuk raise hand. Atau sekiranya bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Halo kakak-kakak, apakah suara saya terdengar jelas? Kita tunggu sebentar, mungkin ada yang sedang menulis pertanyaan di kolom komentar. Ada nih, izin Kak, izin bertanya. Oh ya, dari saudara Hazan ya? Ya, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak. Izin bertanya, Kak Devta. Kalau boleh tahu berapa lama biasanya persiapan untuk LPDP ini? Bisakah kita mempersiapkannya dari semester awal? Soalnya orang-orang semester awal kan, jadinya apakah hendak terlalu awal kalau kita persiapkan dari sekarang gitu? Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Pertanyaannya apakah tidak terlalu lama atau rentan waktu untuk persiapan diri untuk mendaftar LPDP? Boleh dulu pertanyaannya? Saya live tadi.
Boleh diulang, Zahrul, pertanyaannya apa? Oke, satu, Oh ya, dua. Kak. Tadi pertanyaan dari Sony, berapa lama waktu untuk persiapan LPDP? Halo, Kak. Ya, kalau untuk persiapan beasiswa itu emang bagusnya seperti itu, teman-teman. Jauh-jauh hari seperti itu. Terutama untuk nulis esainya, kita tidak bisa menemukan ide untuk menulis esai dalam waktu yang singkat. Kita tidak bisa merangkai kata-kata esai yang jumlahnya ya minimal 1.000-2.000 kata dalam waktu singkat gitu. Jadi lebih bagus banget ketika teman-teman melengkapi pendaftarannya buat esainya jauh hari sebelum itu. Belum nanti ketika teman-teman sulit misalkan menemui mentor atau menemui orang yang sanggup mengoreksi teman-teman. Jadi ketika waktunya panjang, teman-teman bisa cari banyak link tuh untuk dikoreksi esainya, apakah menemui saya ataukah menemui kakak yang lain. Itu kesempatan teman-teman ketika ingin dikoreksi esainya. Kalau teman-teman mempersiapkannya pendek tuh dalam jangka waktu hamin 2 minggu, seminggu pendaftaran, saya rasa bisa-bisa aja sih, tapi tidak maksimal seperti itu. Nah, kalau ketika kita ingin mendaftar beasiswa itu berikanlah yang maksimal gitu. Karena saya pribadi untuk LPDP kayak ada dorongan batin itu untuk berikan yang terbaik untuk LPDP, karena ini uang rakyat, jadi ya tidak usah main-main gitu. Persiapnya sungguh-sungguh, nanti ketika sudah belajar di kampusnya sungguh-sungguh, begitu juga dengan ketika setelah menjadi wardi, ketika sudah selesai S2 atau S3, ya sungguh-sungguh juga kita sebagai alumni LPDP ya memberikan yang terbaik untuk bangsa gitu. Jadi bagus banget ketika teman-teman mempersiapkan esainya atau aplikasinya dari sekarang. Atau mungkin bisa dicicil tuh hari ini, minggu ini cari idenya, minggu depan tulis outline-nya, minggu depannya lagi baru nulis satu paragraf, seperti itu. Bisa dilakukan seperti itu, teman-teman, bisa dicicil. Baik, terima kasih banyak Kak Dev atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari saudara kita tadi. Jadi intinya itu akan lebih baik jika kita mempersiapkan diri kita, terlebih untuk mempersiapkan berkas-berkasnya jauh-jauh sebelum pendaftaran, karena akan lebih terstruktur sekiranya kalau kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Semoga bisa menjawab. Nah, selanjutnya nih Kak Dev ada yang raise hand dari saudara kita, dari salah satu kakak kita, yaitu Kak Stay With You. Saya persilakan Kak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, materinya keren sekali, luar biasa Kak Dev. Oke, saya udah cukup banyak punya catatan. Pertama, pengen nanya nih ke Kak Dev. Untuk syarat sebenarnya kita daftar beasiswa itu sebenarnya paling awal kan syarat bahasa gitu, yang lumayan lama didapatkan gitu. Karena kan kalau misalkan kita mau cari sertifikat officialnya lumayan lama tuh. Nah, buat Kak Dev kan kuliahnya ke UK ya, lumayan tuh tinggi syarat bahasanya. Jadi pengen tahu kalau misalkan syarat bahasa apa yang Kak Dev pakai, karena pasti tinggi skornya, ya, dan kalau misalkan diberi 2 pilihan, pilih TOEFL ITP atau IELTS, Kak Dev pilih yang mana? Gitu. Itu baru pertanyaan 1. Kedua, mau nanya tentang menentukan kampus kayak gimana, karena tadi kayaknya udah ada kampusnya tuh, Stamson. Apa Kak Dev? Ya itu ya, udah ada kampusnya kayaknya. Iya itu deh pokoknya. Itu tujuannya. Oh, itu tujuannya. Belum daftar ya, by the way. Iya itu, menentukan kampus tuh kayak gimana sih Kak Dev gitu. Kayaknya ada trik-triknya nih yang mungkin bisa dibagi tips menentukan kampus kayak gimana gitu. Itu 2 untuk LPDP, dan 1 boleh pertanyaan buat beasiswa NTB mungkin, karena cuman beasiswa NTB yang masih pakai CV atau kurikulum vitae itu. Nah, pas Kak Dev daftar buat beasiswa NTB itu, apakah kurikulum vitae-nya itu pakai ATS friendly atau yang biasa?
Karena kan lumayan beda ya formatnya, yang ATS friendly sama yang biasa, mungkin ada pencerahan begitu sedikit. Itu aja sih. Makasih banyak. Baik, terima kasih banyak ya untuk kakak kita yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin sekiranya bisa langsung dijawab, Kak. Ya, Zahro sudah catat kan apa pertanyaannya, antara kelipar nanti. Enggak. Yang Ya. pertama tadi apa ya? Syarat pendaftaran itu dengan bahasa, Kak. Syarat bahasa yang sekiranya apa namanya? Yang lebih potensial lah bahasanya, Kak. Yang khususnya di LPDP, saya yang dari jalur afirmasi prasejahtera itu diperbolehkan kebetulan untuk pakai TOEFL. Syaratnya luar negeri itu kemarin saya 500 ke atas. Nah, kebetulan TOEFL saya lebih 500 ke atas. Jadi saya bisa mendaftar untuk luar negeri. Teman-teman bisa lihat di website LPDP masing-masing jalur itu punya syarat tersendiri seperti itu. Saya tidak bisa menyebutkan dan karena saya tidak tahu, teman-teman bisa cari sendiri di website LPDP. Yang saya itu diperbolehkan menggunakan TOEFL, ya saya gunakan TOEFL saya seperti itu. Kemudian untuk memilih mana yang lebih baik di antara TOEFL atau IELTS, saya pilih kenapa IELTS? Mohon maaf sebelumnya, Kak ya. Pak Deptas mungkin terkendala sinyal hingga keluar dari rumit. Sebentar, Kak. Kita coba konfirmasi. Halo, Kak Dep. Baik. Oke. Ya, saran saya ketika teman-teman punya pilihan untuk daftar TOEFL atau IELTS, saya lebih prefer untuk pakai IELTS seperti itu, karena lebih luas cakupan penggunaannya seperti itu. Dan juga perlu dikonfirmasi sih ke panitianya ketika buka ya UNTB misalkan, apakah boleh pakai IELTS kalau pakainya TOEFL seperti itu. Itu sih kan, karena kalau IELTS juga lumayan tuh tesnya 3 jutaan sih. Kalau TOEFL murah kayak 500.000 untuk sekali tesnya. Itu sih kendalanya. Kalau teman-teman punya uang ya bolehlah pakai IELTS untuk syarat bahasanya seperti itu. Yang ketiga tadi apa ya? BSMTB ya kalau nggak salah. Yang kedua Kak, cara menentukan bagaimana cara menentukan kampus tujuan, tips atau triknya? Ya, kampus tujuannya. Kalau saya sendiri caranya gini sih. Caranya seperti ini. Kalau saya punya tujuan nih, punya planning, memang udah dari awal planningnya untuk S2-nya pingin digital marketing gitu. Gampangnya saya searching aja di Google tuh, the best university for digital marketing seperti itu. Nanti keluar tuh hasilnya. Nah, saya pakainya itu teman-teman. Jadi ketika saya wawancara, saya sebutkan alasan saya memilih Southampton itu karena Southampton adalah universitas terbaik untuk jurusan digital marketing versi majalah ini di internet gitu. Saya sebutkan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman punya dasar, punya alasan mengapa mengambil jurusan itu seperti itu teman-teman. Nah, ataupun yang lain teman-teman bisa searching di Google atau di website QS World Ranking seperti itu, bisa lengkap universitas terbaik di dunia itu apa saja, universitas terbaik teknik, jurusan ekonomi, dan lain-lain itu apa saja. Teman-teman bisa temukan itu di website QS World Ranking gitu. Kalau cara saya yang saya sebutkan tadi, the best university for jurusan A gitu in the world gitu. Ya nanti keluar banyak tuh hasilnya gitu. Itu sih gampangnya untuk milih kampus yang terbaik sesuai minat kita. Intinya yang pertama ditetapkan dulu tujuan S2-nya mau jurusan apa, seperti itu. Baru pakai cara yang tadi. Kalau belum nemu jurusan ya
cari alasan untuk jurusan yang terbuka. Masih nyambung saya nggak? Halo, Kak. Masih, Kak, masih. Halo, Kak, masih kok. Masih nyambung nggak? Masih, Kak, masih. Iya, ya. Ya, silahkan. Selanjutnya lagi 2 menit tuh jam 10. Tadi yang terakhir itu, Kak, terkait dengan untuk beasiswa NTB itu, Kak, untuk CV-nya. Ya, saya pakai CV yang biasa ya, bukan ATS seperti itu. Saya pakai CV biasa, desain sendiri, pakai Photoshop seperti itu. Cukup 1 lembar gitu. Dan isi CV-nya ya biasa kayak CV saya yang tadi. Bisa panitia tampilkan CV saya yang tadi, seperti itulah yang saya kirimkan ke panitia beasiswa NTB seperti itu. Pakai bahasa Inggris ya CV-nya, karena itu syaratnya. Baik, terima kasih ya Kak Devta atas jawaban dari 3 pertanyaan tadi dari kakak kita. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar. Ya, silakan. Dari Kak Ali Surya. Izin bertanya Kak, semester berapa aja yang bisa daftar Kak, dan biasanya kesalahan yang paling banyak dilakukan dalam daftar beasiswa LPDP apa Kak? Plus biasanya dibuka kapan Kak? Awal, pertengahan atau akhir tahun Kak? Gitu, Kak. Langsung dijawab. Kurang jelas. Putus suaranya dari Zahrul. Bisa diulang. Oh, enggak. Saya izin ulang ya. Dari Kak Ali Surya. Izin bertanya Kak, semester berapa aja yang bisa daftar? Dan biasanya kesalahan yang paling banyak dilakukan dalam daftar beasiswa LPDP apa Kak? Dan biasanya dibuka kapan? Apakah awal, pertengahan, atau akhir tahun Kak? Ya, terima kasih. Untuk S2 ya syarat LPDP ya teman-teman harus lulus. Teman-teman masih kuliah ya baiknya tadi kayak saya juga gitu dulu waktu masih kuliah pengen untuk segera daftar tapi nggak bisa, kita harus lulus gitu. Ketika masih sekarang teman-teman kuliah ya dipersiapkan saja isainya gitu, dipersiapkan saja apa-apa yang menjadi syarat dari pemberi beasiswanya. Kalau saya pribadi dulu suka beli buku, teman-teman suka beli buku penyemangat beasiswa. Buku-buku yang saya baca sudah saya limpahkan ke Secret Argument. Teman-teman bisa sering ke Secret untuk membaca buku yang pernah saya baca. Sehingga buku-buku tersebut mengantarkan saya untuk menjadi penerima LPDP. Teman-teman saya sudah serahkan semua ke Argument. Gitu. Teman-teman bisa baca di Secret seperti itu, buku-buku yang saya pernah baca. Kesalahan yang sering dilakukan adalah teman-teman yang ketika mendaftar LPDP, untuk yang di administrasinya, teman-teman jarang baca logbooknya, jarang baca panduannya. Ketika panduannya minta syarat A, dia pakai B seperti itu. Itu yang sering terjadi. Juga teman-teman yang portofolionya di bawah persyaratan, masih juga memaksakan untuk apply, ya itu tidak bisa mental persyaratannya. Ketika teman-teman dipersyaratkan portofolionya harus 500 misalkan, tapi seperti teman-teman 400 sekian itu nggak bisa teman-teman, mental otomatis persyaratannya tidak diterima oleh LPDP. Nah untuk yang di tes yang kedua, tes bakat skolastik, itu baiknya teman-teman beli buku Bappenas kalau di Gramedia atau di Erlangga, itu kumpulan soal-soal ya kayak analogi, pemecahan masalah, itu banyak dibahas di sana. Teman-teman bisa beli buku murah kok, 120-an ribu. Masa keluar modal 100-an ribu tidak mau. Ketika teman-teman lolos beasiswa LPDP misalkan, banyak kok teman-teman akan dapat dana gitu, bisa ditotalkan. Saya sendiri yang cuman setahun untuk S2-nya di Inggris, ya kira-kira saya bisa kira-kira 1 M-an lah yang saya akan terima untuk semua cakupan beasiswanya. Lain lagi untuk ketika teman-teman yang daftar untuk S2 2 tahun mungkin bisa 2 M, apa yang teman-teman akan terima dari LPDP seperti itu. Ya masa 100.000 untuk 2 M nggak mau sih gitu. Pengorbanannya kan tidak sulit yang kita pikirkan gitu.
Untuk waktu dibukanya Kak, tadi belum. Ya, waktu dibukanya saya sudah sertakan tadi di website saya. Biasanya di awal tahun dan di pertengahan tahun seperti itu. Awal dan pertengahan. Nah, teman-teman yang bisa daftar di awal tahun ya daftar di awal tahun. Untuk yang daftar yang tidak bisa di awal tahun bisa daftar di tahap kedua seperti itu. Setiap tahun dibuka 2 tahap. Beruntungnya kita di Undram dalam setahun itu 4 kali wisuda, jadi besar banget kemungkinan kita bisa daftar di kedua tahap di LPDP seperti itu. Jadi ya tidak usah dipikirkan kapan bukanya LPDP, tapi yang harus lebih dipikirkan adalah persyaratan kita untuk mengupload LPDP itu. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih ya Kak Deta atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari kakak kita tadi. Berhubung waktu, mungkin kita tinggal 1 atau 2 pertanyaan lagi Kak ya. Di sini juga ada di kolom komentar yang pertanyaannya hampir sama, yaitu berkaitan dengan surat rekomendasi. Nah, jadi untuk surat rekomendasi apakah memiliki format tertentu atau sudah ditentukan? Dan untuk surat rekomendasi selain dari dosen, sebaiknya dari siapa juga Kak? Ya, terima kasih untuk rekomendasi. Di LPDP sudah dipersiapkan, sudah ada contohnya. Itu contoh ya, yang di logbook LPDP teman-teman bisa cari di website LPDP. Contoh surat rekomendasinya, contoh boraknya itu teman-teman bisa improve boleh gitu. Kalau di LPDP dia nggak punya kop, tapi saya kemarin pakai kop fakultas. Di boraknya LPDP itu tidak ada kolomnya kecil, tapi saya nggak pakai kolom. Saya pakai rekomendasi 2 lembar. Di website-nya LPDP ada contohnya yang 1 lembar, tapi saya pakai 2 lembar. Nah, boleh seperti itu, diimprovisasi boleh. Itu tidak menjadi keharusan kok di rekomendasinya LPDP. Kalau yang di BSNTB, setahu saya bebas ya rekomendasinya bentuknya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah ada nama pemberi rekomendasinya, ada kontaknya, ada isi rekomendasinya, dan ada tanda tangannya, ada proof-nya lah, ada bukti bahwasanya beliau yang memberi rekomendasinya seperti itu. Kebetulan surat rekomendasi saya sudah saya sertakan di link itu, teman-teman bisa cari di sana, dan bisa lihat contoh rekomendasi yang saya buat seperti itu. Baik, terima kasih lagi ya Kak Deta, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Deta tadi. Mungkin tinggal 1 pertanyaan lagi Kak ya? Ya boleh, sampai jam 5 juga boleh. Oke. Ya, karena waktu Kak ya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa menghubungi Kak Deta langsung ya. Insya Allah Kak Deta bersedia untuk menjawab. Ya, bersedia, silakan, nggak usah malam-malam ya teman-teman. Nah, oke. Nah, Kak Deta. Mungkin 1 lagi Kak ya, mungkin kita pilih yang raise hand biar lebih interaktif gitu. Mungkin ya boleh, silakan. Saya cap cup Mas, saya cap cup 1 cap cup. Oh, Kak Adam. Silakan Kak Ahmad Adam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Desarel ya. Weh, keren Kak Defta. Kemarin nginep di Sekret udah jadi pemateri aja LPDP nih. Ya, berkat Kak Adam. Pertanyaan kakak. Pertanyaan saya Kak, mana yang akan lebih jadi aksesibel kita jadi awardee? Dapat letter acceptance dari kampusnya dulu atau kita daftar di LPDP dulu? Nah, gitu. Ya, thank you. Langsung jawab ya Desarul ya. It's a good question teman-teman. Kalau LPDP sendiri itu dia tidak menyatakan, tidak state gitu, tidak menyatakan bahwasanya kami lebih mengutamakan yang sudah punya LOE. Tapi berdasarkan riset dan pengalaman teman-teman nasional saya yang di LPDP yang lolos pada tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021, kayak yang diterima LPDP itu adalah orang-orang lebih banyak yang punya LOE itu didahulukan gitu. Nah, ini nggak tahu apakah kebetulan yang teman-teman nasional itu riset atau emang LPDP sendiri yang mendahulukan lah orang-orang yang punya LOE. Tapi kalau saran saya ketika teman-teman sanggup untuk dapat LOE duluan ya silahkan dapatkan LOE itu duluan dengan syarat LOE itu ada LOE unconditional seperti itu.
ya lumayan ya, dapat LOE itu kita daftar kampus, ada kampus yang kita daftar ada syarat daftarnya seperti itu, 1 jutaan kalau lihat. Tapi untuk teman-teman yang nggak punya LOE seperti saya, tidak juga kecil kemungkinan untuk diterima LPDP. Dalam artian besar banget kok kemungkinannya kita untuk diterima LPDP walaupun kita nggak punya LOE seperti itu. Ini khusus yang LPDP ya. Kalau BWC NTB kan kita nanti akan didaftarin kampus tuh sendiri dari BWC NTB-nya. Ini khusus untuk LPDP berdasarkan pengalaman teman-teman nasional, intinya yang punya LOE itu kayak lebih berpeluang besar untuk lolos LPDP ketika teman-teman punya LOE atau tidak. Gitu. Tapi ini tidak resmi dari LPDP, tapi ini adalah pendapat pribadi teman-teman yang sudah lulus LPDP di tahun 2021 seperti itu. Terima kasih banyak, Kak Dev. Baik, terima kasih banyak ya Kak Depta. Semoga jawaban tadi bisa memberikan pencerahan untuk Kak Adam dan bisa menentukan jalan ninjanya. Oh enggak, jalan pilihannya begitu. Sebelumnya berhubung waktu sudah menunjukkan pukul sekian, mungkin sekiranya kami dari panitia penyelenggara mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak nantinya bisa kakak tanyakan langsung ke Kak Depta, baik itu melalui IG ataupun kontak WA ya. Insya Allah Kak Depta bersedia, yang penting jangan tengah malam seperti yang Kak Depta katakan tadi. Baik, karena waktu mungkin kita dengarkan closing statement dari Kak Dep. Saya persilakan kepada Kak Depta. Yo, saya belum siapkan closing statement. Jadi ya untuk teman-teman ini saja ya, kabar baiknya saya menerima semua konsultasi, pertanyaan yang teman-teman akan ajukan ke saya secara pribadi itu boleh saja, ataupun teman-teman ketika ingin saya periksa saya buka kok, saya buka dengan lapang dada untuk menerima saya teman-teman untuk saya koreksi seperti itu. Ya silahkan di chat saya, nomornya bisa minta di panitia. Ya tidak punya nomor saya, tapi saya tidak berjanji untuk men-share nomor teman-teman. Nggak bercanda, nanti saya share kok. Thank you teman-teman, itu saja pengalaman yang saya bisa sharing. Semoga apa yang teman-teman inginkan, mendaftar beasiswa LPDP, NTB, ataupun yang lain, segera terwujud. Dan saya siap membantu untuk mewujudkan itu teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Depta, luar biasa sekali ya penyampaian materi dan tanya jawab atau diskusi kita tadi. Semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah kita sama-sama diskusikan bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan terkhusus untuk kakak-kakak. Dan saya selaku moderator ingin mengucapkan selamat berjuang untuk kakak-kakak semua, para pejuang beasiswa S2 baik itu LPDP maupun beasiswa NTB ataupun beasiswa lainnya. Semoga kakak-kakak semua diberikan kemudahan dan kelancaran dan selalu menginspirasi kita adik-adik di Argumen untuk terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi contoh atau panutan bagi adik-adik kita. Sekian dari saya ya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC ya untuk sesi selanjutnya, mungkin foto bersama atau sebagainya. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Depta selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan terima kasih banyak kepada dua moderator kita pada malam hari ini, yang Kak Mulyadi dan Kak Zahrul Isrok yang sudah sigap membackup Kak Mulyadi yang terkendala sinyal. Dan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada malam hari ini. Nah, sebelum acara ditutup, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi, kepada kakak-kakak yang belum mengaktifkan kamera, silahkan untuk mengaktifkan kamera. Masih banyak nih yang belum. Silahkan. Squeak kakak kita on cam. Kakak panitia yang akan mendokumentasi, apakah sudah siap? Ya, ada Kak Afanya yang insya Allah siap untuk mereka. Oke. Silakan kakak-kakak
Kak mengaktifkan kamera. Kita mulai ya. Dalam hitungan 3, silakan berpose dengan pose yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Bagaimana, Kak? Kak Panitia? Oke, sudah ya. Aman. Lanjut ke slide kedua. Silakan berpose dengan pose terbaik. 1, 2, 3. Apakah sudah, Kak? Oke, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh kakak-kakak dan teman-teman yang sudah menghadiri acara pada malam hari ini. Sedikit informasi untuk kakak-kakak dan teman-teman, ini ada acara lanjutannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret, jangan dilupakan dan segera dicatat bahwasannya ada pembinaan untuk motivation letter diadakan pada 31 Maret tentunya oleh Departemen Akpro. Jangan dilupakan. Dan oke, karena pukul sudah menunjukkan 22.14. Marilah kita sama-sama menutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Devta, terima kasih banyak semuanya kakak-kakak. Terima kasih banyak Kak Devta. Terima kasih Kak Devta, terima kasih. Jempol Kak Dev. Terima kasih banyak. Saya Mbak Elisa Aristia selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Pres ini di mana?